Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Aprianti dengan NIM B1B1224046. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintah dengan materi yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Latar belakang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat APBN dan memberikan daftar yang sistematis dan rinci tentang rencana pendapatan dan belanja pemerintah untuk 1 tahun anggaran. 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan APBN adalah yaitu Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Negara disetujui oleh DPR yaitu pasal 1 ayat 7, terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran pendapatan belanja dan pembiayaan pasal 11 ayat 2, dan meliputi masa 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember pasal 4, ditetapkan tiap tahun dengan Undang-Undang pasal 11 ayat 1, mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi, pasal 3 ayat 4. Pengertian anggaran. Yang dimaksud dengan anggaran atau budget ialah suatu daftar atau pernyataan terperinci tentang rencana penerimaan dan keuangan dan pengeluaran untuk suatu kegiatan untuk jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Ada budget yang disusun berdasarkan atas tahun kalender, yaitu mulai dari 1 Januari dan ditutup pada tanggal 31 Desember dalam tahun yang bersangkutan. Tapi ada pula yang dimulai dari 1 April dan berakhir pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya seperti dalam masa pemerintah Orde Baru. Dalam Undang-Undang Keuangan Negara tahun 2003, dalam kaitannya dengan penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD, ditegaskan mengenai tujuan dan fungsi penyelenggaraan pemerintah, penegasan peran DPR atau DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran. Disebutkan pula bahwa anggaran adalah instrumen akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapat dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Yang pertama yaitu ada APBN pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, APBN dikelompokkan menjadi 2 sisi, yaitu 2 sisi penerimaan dan sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Di sisi penerimaan, pengelompokan dibedakan menjadi kelompok penerimaan dalam suatu negeri atau penerimaan rutin dan kelompok penerimaan pembangunan. Dan di sisi pengeluaran juga dikelompokkan menjadi kelompok pengeluaran rutin dan kelompok pengeluaran pembangunan. Yang kedua yaitu ada APBN menjelang akhir masa Orde Baru. Sebagai perbandingan mengenai sistem anggaran yang ada, di bawah ini ditampilkan bahwa pada masa akhir pemerintah Orde Baru, menampilkan sisi penerimaan dan sisi pengeluaran, tetapi dengan adanya perubahan pos-pos yang ada di pada APBN tahun 1997 sampai 1998. Menjelang berakhirnya pemerintahan Orde Baru, pos penerimaan dalam negeri dikelompokkan menjadi pos penerimaan dari minyak bumi dan pos penerimaan dari minyak dan gas alam. Yang ketiga yaitu ada APBN pada masa otonomi daerah. Berlakunya sistem desentralisasi pemerintah dengan sistem daerah otonom yang telah melahirkan sistem anggaran. Seperti biasa, setiap anggaran dan belanja dikelompokkan menjadi pos-pos penerimaan dan pos pengeluaran, tetapi pos-pos yang ada di dalam sisi penerimaan dan sisi pengeluaran dalam era otonomi daerah berbeda dengan yang dianut pada masa pemerintah Orde Baru. Pada pokoknya, budget harus mencerminkan kebijakan penerimaan dan pengeluaran pemerintah dari
rasional baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, sehingga akan terlihat bahwa yang pertama yaitu ada pertanggungjawaban atas pemungutan pajak dan pemungutan lainnya oleh pemerintah, misalnya untuk memperlancar proses pembangunan ekonomi. Yang kedua yaitu adanya hubungan yang erat antara fasilitas penggunaan dana dan penarikannya. Yang ketiga, adanya pola pengeluaran pemerintah yang dapat dipakai sebagai pertimbangan di dalam menentukan pola penerimaan negara yang pada akhirnya menentukan pula tingkat distribusi penghasilan dan perekonomian. Materi yang kedua yaitu tentang kebijakan anggaran. Pada umumnya, anggaran dapat dipakai sebagai alat untuk memengaruhi kecepatan peningkatan pendapatan nasional, memperluas kesempatan kerja, maupun mencapai distribusi yang merata. Dalam suatu negara, adapun mengenai anggaran yang dipakai tergantung pada keadaan perekonomian yang bersangkutan. Yang pertama yaitu ada perekonomian tertutup. Dalam perekonomian tertutup, belum dibicarakan sektor perdagangan luar negeri yang seringkali merupakan sektor pentingnya yang mempengaruhi perkembangan ekonomi nasional. Yang pertama yaitu anggaran belanja tidak seimbang. Anggaran belanja tidak seimbang biasanya dipakai sebagai alat dari consternation politik anti konjungtur ditempuh dengan jalan mengubah-ubah besarnya pengeluaran pemerintah dan pajak-pajak tujuannya untuk melunakkan fluktuasi produksi, penghasilan dan kesempatan kerja. Dalam hal tersebut dapat ditempuh yaitu dengan cara mengeluarkan sejumlah uang tertentu diharapkan menjadi pertambahan pendapatan dalam masyarakat dan juga kesempatan kerja yang berlipat ganda. Yang kedua yaitu adanya anggaran belanja yang seimbang. Anggaran belanja yang seimbang disusun sedemikian rupa sehingga setiap pengeluaran pemerintah dapat dibiayai dengan pajak-pajak dan sejenisnya. Yang pertama yaitu ada perekonomian terbuka. Dalam bahasa di atas, perhatian hanya dipusatkan pada tiga sektor saja, yaitu sektor rumah tangga, sektor usaha swasta, dan sektor pemerintah. Dari unsur hubungan luar negeri, variabel yang akan diperhatikan oleh ekspor dan impor. Ekspor dan impor dipengaruhi oleh variabel yang sama, tetapi beda letaknya. Ekspor suatu negara akan dipengaruhi oleh pendapatan nasional negara lain, perubahan tingkat harga barang yang sama di dalam dan di luar negeri, sistem tarif dan kuota, serta besarnya dana atau valuta asing yang ada di negara lain. Yang ketiga yaitu ada kebijakan APBN, yaitu di mana pengalaman Indonesia. Bagian ini terlihat peranan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN Indonesia dalam melayani tugas pembangunan, khususnya mengenai dasar-dasar dan faktor-faktor yang mengaruhi penyusunan APBN, serta bagaimana pengaruh dari APBN itu terhadap struktur perekonomian Indonesia. Pembelanjaan defisit telah membawa perekonomian. Pengalaman sebelum Orde Baru telah memberikan pelajaran kepada bangsa Indonesia bahwa kebijakan pembelanjaan defisit telah membawa perekonomian ke dalam inflasi yang sangat parah, sehingga perekonomian tidak berkembang dan justru mengalami kemacetan yang diikuti dengan kekacauan sosial dan politik. Pada masa itu, pembangunan tidak terjadi, investasi diganti dengan spekulasi dan semua prasarana jalan raya, pelabuhan, listrik, dan irigasi mengalami kerusakan yang amat parah. Dari pengalaman tersebut, maka Orde Baru mencoba mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada dengan menerapkan anggaran belanja seimbang yang dinamis, serta mendasar kepada kebijakan-kebijakan. Kaitan antara landasan dan tujuan pembangunan, kebijakan anggaran tampak telah diyakini sebagai suatu alat yang dapat dipakai untuk mengaruhi struktur perekonomian. Kegiatan pembangunan akan sangat ditentukan oleh tujuan akhir yang dicapai oleh upaya pembangunan serta dana yang tersedia dalam perekonomian, baik yang berada di tangan individu atau swasta maupun di tangan pemerintah. Yang kedua yaitu pola anggaran pendapatan dan belanja negara.
Seperti telah diketahui, penyusunan APBN termasuk dalam fungsi perencanaan dari administrasi negara. Fungsi administrasi negara yang lain di samping fungsi perencanaan adalah fungsi pelaksanaan dan fungsi pengawasan. Yang ketiga yaitu ada pengaruh penarikan pajak. Dalam APBN, pemerintah Orde Baru penerimaan dan dalam negeri dapat dibedakan menjadi penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Sejak pelita 1 sampai sekarang, penerimaan yang berasal dari pajak selalu menduduki tempat yang sangat dominan dalam suatu penerimaan rutin. Yang terakhir yaitu pengeluaran pemerintah. Semua kegiatan pemerintah yang selalu membutuhkan biaya dan ini didukung oleh pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan rutin maupun penerimaan pembangunan. Demikian pula kegiatan pemerintah dibedakan menjadi kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan. Kesimpulan dari materi tadi yaitu mengelola anggaran negara merupakan kegiatan yang cukup menurunkan tegaknya pundak. Telah terjadi sejak zaman APBN yang nama awalnya itu bukan APBN, kemudian diperkenalkan bangsa ini. Pengelolaan APBN masih mengacu pada Undang-Undang Warisan Kolonial. APBN adalah satu bagian vital perekonomian negara Indonesia yang masyarakat Indonesia sendiri nyatanya masih terbatas akan informasi terkait apa itu APBN, bagaimana sejarah APBN, bagaimana siklus APBN, apa saja komponen APBN, serta informasi lainnya yang terkait dengan APBN, sehingga menyebabkan terjadinya miskomunikasi antara pemerintah dan masyarakat terkait kebijakan-kebijakan pengalokasian dana oleh pemerintah ke depannya dan menyebabkan kerusuhan dan amarah masyarakat yang sebenarnya tidak perlu. Oleh karena itu, persebaran informasi dari pemerintah harus diratakan sehingga masyarakat tahu dan dapat memahami bagaimana cara kerja APBN serta informasi-informasi yang penting harus diketahui oleh masyarakat. Kami telah merangkum beberapa materi yang mungkin sangat diperlukan dalam proses mengenai APBN oleh halayak umum yang telah dibahas dengan harapan dapat membantu persebaran informasi terkait APBN. Sekian video dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.